Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya mewakili kelompok saya yaitu kelompok 2 akan membahas tentang materi triaxial test. Untuk kelompok kita sendiri yaitu kelompok 2 terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Safrina Nabila, kemudian ada saya sendiri Ahdan Jalul Fadil, kemudian ada Fadila Asyila Syafawani, kemudian ada Fawaz Firzatullah, ada Hilman Aulia Putra, dan yang terakhir ada Safa Nabila Dewinta. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu triaxial test. Untuk triaxial test sendiri merupakan salah satu metode pengujian yang bertujuan untuk mencari engineering properties tanah yang terdiri dari parameter kohesi dan sudut geser dalam. Untuk triaxial test sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, yaitu ada triaxial unconsolidated undrained atau UU, kemudian ada triaxial consolidated undrained atau CU, kemudian yang terakhir ada triaxial consolidated drained atau CD. Pada pengujian triaxial ini diberikan gaya tekan konstan di seluruh arah pada bidang lateral atau horizontal sampel batuan dan kemudian diberikan gaya tekan pada bidang aksial atau vertikal hingga bantuan mengalami keruntuhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat pengujian triaksial. Salah satu cara menentukan parameter kekuatan geser tanah atau kohesi C dan sudut geser dalam adalah dengan uji triaksial. Pada pengujian triaksial, contoh tanah dibebani pada ketiga sumbunya yaitu sumbu kartesius dengan beban tekanan sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Pengujian bertujuan untuk mensimulasikan kondisi yang sebenarnya di lapangan, yaitu bahwa suatu elemen tanah menerima beban tekan dari atas atau vertikal yang terdiri dari beban tanah di atasnya atau overburden pressure dan beban lainnya atau sigma 1, serta tekanan tanah dari arah radial yang mengekang atau menghimpit yaitu sigma 2 dan sigma 3. Selanjutnya ada tegangan-tegangan yang bekerja. Tegangan-tegangan yang bekerja pada benda uji dinotasikan sebagai S1, S2, dan S3. Tegangan S1 disebut dengan tegangan utama Mayer atau Major Principal Stress. Tegangan S3 disebut dengan tegangan utama minor atau Minor Principal Stress. Kemudian tegangan utama tengah atau Intermediate Principal Stress, S2 sama dengan S3, merupakan tegangan keliling atau tegangan cell confining stress. Karena tinjauannya hanya 2 dimensi, tegangan S2 sering tidak diperhitungkan. Tegangan yang terjadi dari selisih S1 dan S3 dengan tegangan deviator atau beda tegangan different stress. Untuk sekarang yaitu regangan. Untuk yang pertama, regangan aksial diukur selama penerapan tegangan deviator. Yang kedua, penambahan tegangan akan menambah tampang melintang benda ujinya. Karena itu, koreksi penampang benda uji dalam menghitung tegangan deviator harus dilakukan. Dan yang terakhir untuk regangan, jika penampang benda uji awal A0, maka penampang benda uji pada regangan tertentu selama pengujian adalah untuk seperti yang dijelaskan di bawah ini. Lanjut, parameter kekuatan geser tanah, yaitu pada pengujian geser tanah, bila terdapat air dalam tanah, pengaruh seperti jenis pengujian, permeabilitas, kadar air akan sangat menentukan nilai kohesi dan sudut gesek dalam. Yang kedua itu nilai kuat geser yang rendah terjadi pada pengujian dengan cara unconsolidated undrained. Pada tanah lempung yang jenuh air, nilai sudut gesek dalam dapat mencapai 0, sehingga pada pengujian hanya diperoleh nilai kohesinya. Untuk yang terakhir, parameter-parameter kuat geser yang diukur dengan menggunakan ketiga cara pengujian di atas hanya relevan untuk kasus di mana kondisi drainase di lapangan sesuai dengan kondisi drainase di laboratorium. Triaxial Consolidated Drainer atau CD. Benda uji diberikan tegangan sel dan dijenuhkan dengan pemberian tekanan balik atau back pressure agar mengalami proses konsolidasi hingga selesai. Kemudian dibebani dengan gaya aksial melalui tekanan deviator sampai terjadi keruntuhan. Selama proses konsolidasi, terjadi perubahan volume benda uji. Namun, selama pergeseran, air pori diizinkan keluar dari benda uji. Unconsolidated drain atau U. Benda uji diberikan tegangan sel
tanpa mengalami proses konsolidasi. Kemudian dibebani dengan gaya aksial melalui tegangan deviator sampai terjadi keruntuhan. Selama pergeseran, air pori tidak diizinkan keluar dari benda uji. Oleh karena itu, gaya aksial tidak ditransfer ke butiran tanah. Keadaan tanpa drainase menyebabkan tekanan pori berlebih atau sering disebut excess pore pressure, dan tidak ada tekanan geser dari perlawanan dari butiran tanah. Pada kondisi tanah yang jenuh air, nilai sudut gesek internal tanah dapat mencapai 0, sehingga pada pengujiannya hanya memperoleh nilai kohesi. Selanjutnya, untuk jenis pengujian triaksial yang ketiga, yaitu Triaxial Consolidated Drain atau biasa disingkat dengan CD. Pada pengujian ini, benda uji diberikan tegangan sel atau sigma 3 dan dijenuhkan dengan pemberian tekanan balik atau break pressure agar mengalami proses konsolidasi hingga selesai. Kemudian dibebani dengan gaya aksial melalui tegangan deviator atau delta sigma sampai terjadi keruntuhan. Selama proses konsolidasi, terjadi perubahan volume benda uji. Namun, selama pergeseran, air pori tidak diizinkan keluar dari benda uji, maka tidak terjadi perubahan volume pada benda uji tersebut. Pada pengujian ini, terdapat keadaan tanpa drainase yang menyebabkan tekanan pori berlebih atau excess pore pressure. Kondisi tegangan dalam pengujian triaksial dengan pembebanan aksial atau biasa disebut dengan triaksial tekan. Di sebelah kiri sudah terdapat skema pengujian triaksial tekan dan sudah berisi nama-nama bagian dari alat tersebut. Di sebelah kiri juga terdapat beban aksial yang disalurkan ke benda uji melalui piston yang akan menghasilkan kondisi tegangan dalam benda uji seperti gambar di sebelah kanan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengujian triaxial test. Yang pertama, contoh dimasukkan ke dalam selubung, kemudian dimasukkan ke dalam sel. Kemudian sel diisi oli sampai penuh, kemudian tutup. Yang ketiga, letakkan sel di bawah mesin tekan, pasang dial gauge. Yang keempat, ukur perubahan panjang selama ditekan. Kemudian nilai tau 3 disesuaikan dengan keperluan rencana. Yang terakhir, tau 1 dinaikkan secara perlahan sampai contoh pecah. Variasi proses pembebanan pada benda uji dalam tabung triaksial. A. Pengujian kompresi aksial, axial compression. Pengujian dengan perpanjangan aksial, axial extension. Lalu ada uji triaksial dengan penerapan tekanan balik, back pressure.